Hai para kaum intelektual muda, selamat datang kembali di podcast Kampus Inspiratif, podcast UBB Berkisah, tempat kita untuk berbagi cerita, ide, dan pengalaman yang sangat luar biasa dari teman-teman mahasiswa di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa gitu ya. Mereka tergabung dalam agen statistik. Nah, siapa sih sebenarnya agen statistik ini? Lalu kemudian apa aja yang mereka lakukan, kegiatannya apa aja, dan apa pentingnya kita untuk bisa membaca data di era digital yang sekarang ini. Nah, kita bakal bahas semuanya ya dengan tamu kita hari ini. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan mereka. Halo. Halo Kak. Hai, gimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat Kak. ya. Sehat. Mungkin bisa deh spill kenalan dulu deh buat sapa dulu teman-teman dari podcast BB Berkisah supaya kenal kalian gitu. Boleh satu-satu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Aulia Febiola. Aku demisioner leader agen statistik UBB periode 2024-2025 dari program studi matematika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emelia. Saat ini diamanahkan menjadi leader pojok statistik UBB dan saya berasal dari program studi matematika. Salam kenal. Wih, keren ya. Keren dari dong, prodi ya. matematika Iya. loh. Cerdas biasanya. Dulu saya S1-nya juga matematika. Bener dong kakaknya. Iya, tapi tidak mengampuni matematika. Bisa gitu ya, Kak? Iya, karena ya hidup harus terus berkembang ya gitu ya, harus maju gitu. Makasih ya udah nyempetin untuk datang ke podcast UBB Berkisah. Kita Terima kasih cerita. kembali, Kak. Oke. Sudah diundang. Iya. Nah, kita pengen bahas-bahas nih. Kalian kan sebagai agen statistik ya gitu. Saya sendiri juga masih ingin menggali lebih dalam sih tentang agen statistik ini apa, supaya juga teman-teman Civitas Akademika baik dosen maupun mahasiswa juga mengenal kalian, terus apa sih kegiatannya gitu. Coba bisa nggak ceritain gimana awal mula kalian bisa tergabung dalam agen statistik? Jadi sebelumnya Nggak usah saya rebutan. perkenalkan dulu Oke. pojok statistik itu apa. Mm. Nah, pojok statistik itu bentuk kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke. Nah, salah satu bentuk kolaborasinya itu adalah kolaborasi antara BPS Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Bangka Belitung. Jadi terbentuklah pojok statistik Universitas Bangka Belitung. Oh, jadi ada kerjasama ya antara Badan Pusat Statistik Indonesia ya berarti ya? Atau Badan Pusat Statistik yang ada di Bangka Belitung aja? Jadi Badan Pusat Statistik yang berkolaborasi dengan BPS. perguruan Oke, tinggi di seluruh Indonesia gitu ya, termasuk Universitas Bangka Belitung. Oh, keren ya. Jadi kalian pinter membaca data ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau saya pinter juga membaca WA dari dia maksudnya. Nah, apa sih maksudnya kegiatannya tuh ngapain gitu di agen statistik ini? Apa aja kegiatannya? Kegiatan yang kalian lakukan gitu. Mungkin ada dari teman-teman dari mahasiswa, dari dosen. Ini kan kaitannya sama data ya. Data gitu, dan kebanyakan juga data tuh angka ya biasanya ya. Nah, apa tuh kegiatan kalian? Terus apa dengan adanya kalian tuh manfaat bagi kita tuh apa sebenarnya gitu? Boleh dong cerita? Oke, nah jadi kalau di pojok statistik itu kami tuh ada tiga hal utama yang harus kami lakukan. Yang pertama itu ada konsultasi statistik, edukasi statistik, sama promosi statistik. Nah, kalau konsultasi ini misalnya ada dosen, mahasiswa, juga akademisi di lingkungan Universitas Bangka Belitung yang butuh data, yang mau tanya, ini ada nggak datanya di BPS kayak gitu. Nah, bisa konsultasi ke kami, jadi nggak perlu harus ke BPS-nya langsung. Nggak usah datang ke BPS. Kalau butuh data bisa langsung aja datang ke kalian gitu ya. Berarti semudah itu ya. Nah, kami sebagai dosen sebenarnya kan juga membutuhkan data-data yang ya misalnya kami ingin membuat artikel ilmiah gitu ya. Tentu saja kami membutuhkan data-data, misalnya kalau kemarin saya melakukan penelitian di Bangka Selatan, yaitu angka partisipasi mereka yang ingin melanjutkan
studi lanjut. Nah, seperti tapi data-data ini banyak nggak atau semua data ada atau hanya beberapa atau data apa aja yang bisa kita minta ke kalian? Sebenarnya banyak data yang bisa diminta, apalagi data-data yang dihasilkan oleh BPS itu kan tergolong banyak, apalagi BPS ini rutin mengadakan survei, sensus yang seperti kita kenal, sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi. Nah, kalau untuk data-datanya sendiri itu ada beberapa data yang juga dari instansi lain diambil kemudian dipublikasikan oleh BPS. Dipublikasikan ke BPS. Berarti kalau saya butuh data yang tingkat nasional gitu, kalian bisa memberikan nggak? Atau hanya data yang di sektor Kepulauan Bangka Belitung aja? Bisa ya, berarti nasional bisa ya berarti ya. Kabupaten kota juga ada. Kabupaten kota juga ada. Berarti kalian bisa apa ya istilahnya? Gimana caranya nih kalian bisa mendapatkan data itu gitu? Apakah ada apa ya istilahnya ya orang dalamnya di BPS-nya atau gimana nih? Nah, gitu. Kalau untuk datanya sendiri yang paling mudah itu diakses dari website BPS. Oh, dari websitenya. Gitu, iya. Kalau dari website kan orang umum bisa dong, berarti. Bisa, memang terbuka untuk umum, bisa diakses oleh umum, tapi belum tentu orang umum itu tahu cara akses datanya itu kayak gimana. Oh, terus kalau misalnya nih, saya datang ke kalian misalnya, ya daripada saya ngubungin kalian terus, misalnya saya pengen minta tolong nih, gimana nih kalau cara ngaksesnya itu, bisa nggak kalian ini, boleh nggak kami sebagai orang umum untuk membuka website itu atau mengakses website itu? Bukankah website itu umum ya? Memang siapapun bisa membuka kan? Ya berarti bisa ya mengajarkan kepada misalnya dosen atau mahasiswa gitu, boleh ya berarti ya? Boleh, Sangat boleh. Kalian ada kantornya di sini? Ada ruang sekretariatnya gitu? Kalau di UBB sendiri di mana? Oh, di perpustakaan. Iya, di pojok. Kalau dari Sesuai pintu namanya. masuk Oh, sesuai sebelah namanya kiri. ya, pojok Iya, di pojok. statistik. Jadi di pojok. Oh, di pojok gitu ya. Oh, di perpustakaan ya. Iya, di perpustakaan. Nah, kita berbicara soal data. Data itu kan apa ya? Bukan hanya, apalagi kalian sebagai agen ya, namanya saja agen gitu. Berbicara soal data kan bukan cuman angka ya, tetapi bagaimana kita juga menyebarkan semangat untuk terus belajar dan juga menyebarkan literasi data itu ke mahasiswa lain gitu. Nah, gimana caranya? Pernah nggak ada mahasiswa atau dosen datang ke kalian gitu untuk konsultasi atau minta mungkin malah justru di statistik itu diolahkan datanya atau seperti apa gitu untuk publikasi mereka, itu pernah nggak datengin kalian gitu? Pernah, Mbak. Pernah ya? Pernah. Oh. Jadi kami tuh ada jadwal layanan konsultasi offline. Kalau layanan konsultasi offline itu 2 kali dalam seminggu. Kalau untuk tahun ini kami layanannya di hari Senin jam 10 sampai jam 12, kemudian di hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Jadi layanan offline-nya 2 kali seminggu, tapi layanan online-nya setiap hari dari hari Senin sampai Jumat di jam kerja. Nah, oke. Berarti kan ada layanan. Nah, berarti kan ada jam layanannya ya. Tapi apakah semua sivitas akademika ini udah tahu tentang kalian gitu? Nah, kan pasti ada beberapa dosen atau mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan data, tapi mereka justru bukan sulit ya, tapi ya udahlah ke instansi-instansi langsung aja nih gitu, biar nggak ya sebenarnya ribet, tapi ternyata di UBB sendiri ada agen statistik gitu. Gimana cara promosi kalian? Saya sendiri baru tahu loh kalau ada ini di UBB. Artinya promosinya mungkin belum, atau saya yang kudet ya? Ada IG-nya mungkin? Oh, ada dong, jelas Kak. Spill dong, Kak. Nanti bakal ditulis di bawah sini ya Kak. Oh iya, boleh. Nah, kalau untuk promosi sendiri pastinya kami berusaha untuk aktif di sosial media, karena kan kita tahu sekarang nih mahasiswa, dosen, semua sudah orang beralih juga, ya. Iya. Dikit-dikit scroll gitu. Betul. Jadi lebih mudah untuk memberikan informasi. Nah, selain itu juga mungkin dengan kami datang ke sini
salah satu bentuk promosi supaya memberitahu kepada teman-teman mahasiswa dan juga dosen yang membutuhkan data-data bisa datang ke kalian gitu ya. Pojok statistik UBB di Perpustakaan. UBB. Oh iya, baiklah. Nah, berbicara soal tadi ya, kita sudah menggunakan digital gitu ya. Masyarakat Gen Z ya, mahasiswa kita Gen Z dan dosen kita kebanyakan milenial ya, milenial dan Gen Z gitu. Dengan adanya teknologi ya yang berseliweran saat ini gitu, pandangan kalian gimana gitu? Kan data itu bisa dicari dari internet, dari dari AI maybe ya dengan kecanggihan teknologi yang sekarang. Pandangan kalian sebagai agen statistik gimana? Kalau dari agen statistik sendiri itu kan kita tidak bisa menghambat kemajuan pesatnya AI ya, Kak. Jadi kami cuma berusaha untuk menginformasikan, mensosialisasikan bahwa memang kalian bisa cari di AI, di internet itu gampang cari data. Tapi valid nggak data itu? Oke. Tidak bisa dipastikan bahwa data itu benar real seperti yang ada di lapangan. Pernah nggak riset kecil-kecilan? Misalnya kita pakai AI nyari data apa, terus ternyata dengan yang kalian ya sebagai agen statistik pasti datanya lebih valid dong dengan data yang kalian miliki gitu. Pernah nggak riset? Sangat kecil? pernah. Pernah ya? Iya, pernah nyoba juga waktu itu membandingkan nyari di AI dan data aslinya di BPS, dan itu sangat jauh berbeda karena dari AI itu mereka secara keseluruhan gitu kayak mungkin ada yang sama tapi pasti ada satu atau dua data yang tidak sesuai, betul, tidak valid. Karena kalau kita sebagai akademisi ya tentunya karya ilmiah itu harus menggunakan data yang sebenar-benar yang benar gitu, yang valid gitu kan. Tidak boleh data yang sembarangan. Sumbernya bener. Mungkin kadang-kadang kalau di internet itu bisa jadi, atau di AI ya, itu bisa jadi mereka yang ngambil datanya mungkin sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Ada data-data yang memang tidak update di internet atau media sosial lainnya gitu ya. Ini luar biasa loh dengan adanya agen statistik ini. Ya, itu harapan kami juga sih, Kak. Maksudnya dengan adanya kami itu bisa membantu khususnya di UBB sendiri, itu jadi dosen, mahasiswa bisa memanfaatkan juga data yang dihasilkan oleh BPS. Maksudnya BPS udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sensus, survei. Nah, sayang banget kalau datanya tidak dimanfaatkan gitu. Tapi sejauh ini memang yang datang ke kalian udah banyak ya? Banyak ya? Iya, banyak. Ada dari mahasiswa, dosen juga ada. Saya harus datang ke kalian berarti. Boleh Kak, ya. Pak. Pojok statistik di perpustakaan ya? Iya ya, di perpustakaan ya. Oh iya, ketemu sama Pak Suhaidar lagi, Pak Suhaidar. Lagi-lagi di spill Pak Suhaidar. Luar biasa ya. Kadang-kadang ya memang kita berbicara soal AI tadi ya. Memang ada data-data yang tidak valid di sana gitu. Ada data-data yang tidak update di sana gitu loh. Sebagai akademisi nggak boleh dong asal nyomot data gitu kan, nggak bisa gitu ya. Tadi kegiatannya banyak banget ya, kayak edukasi, terus apa lagi tadi? Ada promosi, terus ada konsultasi. Ada lagi nggak? Misalnya nih mau konsultasi itu setiap rutin ya? Dijadwalkan tadi ya. Kalau yang kegiatan rutinan gitu yang mungkin dilakukan sebulan sekali gitu, per bulan gitu, ada nggak kegiatan? Apa tuh kegiatannya? Itu namanya kopi manis. Oh, ada kegiatan kopi manis. Nah, ini menarik nih. Apa itu? Gimana tuh kegiatannya? Ceritain. Kak, biasanya minum kopi apa? Pahit. Makanya Kak, apalagi sama kehidupan ini udah pahit banget ini ya. Makanya harus coba kopi manis, Kak. Oke. Gitu. Jadi setiap bulannya ada program namanya kopi manis. Itu kayak seminar, webinar. Dan topiknya berbeda Kak setiap bulan. Jadi sayang banget kalau misalnya kelewatan satu seri ya. Bisa. Tapi yang di bulan ini atau bulan kemarin apa tuh? Tentang apa? Kemarin cara data tanggal, sorry, aku potong deh. Storytelling. Aku potong. Itu pasti di tanggal yang sama atau bisa ganti? Nggak mesti ya? Iya, yang penting 1 bulan sekali. Online atau offline kegiatannya? Online. Oh. Jadi bisa diakses juga kalau misalnya ada dari
luar, misalnya mahasiswa universitas luar atau pegawai BPS sekalipun atau dosen luar, jadi juga bisa ikut menerima materi gitu ya. Jadi memang dibuka untuk umum ya. Jadi siapapun boleh join gitu ya. Apa kalau yang kemarin tuh yang terdekat baru-baru yang sudah kalian lakukan di agenda Kopi Manis? Kalau materi yang bulan kemarin, bukan bulan kemarin, bulan ini. Oktober itu tentang cara bikin data storytelling. Jadi data itu nggak cuma angka doang, tapi bisa dibikin storytellingnya gimana gitu. Awal mulanya misal timah di Bangka Belitung bisa dibikin data storytellingnya gitu. Caranya gimana? Itu mereka yang ngisi pematerinya kalian atau dari BPS-nya? Dari BPS. Oh, dari BPS-nya. Oh, berarti memang agenda rutinan BPS yang kalian diberdayakan gitulah ya. Nah, ini luar biasa ini ya. Bisa menjadi ini ya kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya untuk teman-teman mahasiswa dan juga dosen kalau misalnya bisa mengikuti. Serinya kan beda-beda ya tiap bulan ya. Jadi kalau sampai ketinggalan satu seri aja ya sayang banget ya gitu. Seru sih kegiatannya ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Tantangannya apa kalau jadi agen statistik? Kalau dari saya sendiri itu karena saya juga masih mahasiswa, bukan yang pihak BPS. Iya, gitu. saya juga mahasiswa, calon mahasiswa S3. Amin. Jadi kami belum tentu tahu dalam suatu publikasi itu ada data apa aja gitu. Jadi kesulitannya paling kami kesulitan bisa mencari data tapi nggak ada di publikasi pada umumnya. Nah, biasanya kami kalau sudah seperti itu ya. Kami akan konsultasi atau kami lewat layanan online. Jadi BPS itu selain pojok statistik ada layanan juga di mereka. Jadi kami bisa chat adminnya untuk bertanya apakah data yang diminta ada atau tidak gitu. Ke BPS-nya langsung berarti ya, tetapi yang menjembatani itu kalian gitu ya. Ini loh seru loh, maksudnya kita mencari data untuk mendapatkan data lebih mudah gitu loh. Kadang-kadang kan kalau ke instansi harus memakai surat dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini lebih gampang dan lebih praktis gitu. Tapi fast respon nggak tuh? Ada nggak kalau layanan online kalian gitu? Misalnya ada ya fast respon. Insya Allah. Jangan cuma fast respon ke dia aja kan. Harus pelayanan prima dong ya, itu yang paling penting kan. Seru lah. Nah ini supaya teman-teman tahu tentang agen statistik ini, coba deh kalian sharing atau kasih pesan-pesan ke teman-teman kita, ke pemirsa UBB Bekisah gitu tentang agen statistik. Yuk silahkan. Oke, kalau agen statistik itu awalnya memang dari luarnya tuh kelihatannya apa sih agen statistik, pasti tentang data, monoton gitu-gitu aja. Tapi percayalah kawan. Nah pasti serunya itu ada karena kita langsung diajarin, dikasih pelatihan juga Kak sama BPS langsung. Jadi benar-benar ilmunya pun bermanfaat ya. Dan juga bisa kami terapkan khususnya nih kami dari prodi matematika yang ya pasti gak jauh-jauh dari data lah ya Kak. Data, angka ya, mumet. Jadi, ya. Ya itu sih benar sih Kak. Nah, jadi kami benar-benar terbantu, apalagi dengan kami jadi agen. Kalau misalnya teman kami mau cari data, mereka harus ke kami dulu. Nah, kalau kami mau cari data, ya kami tinggal cari sendiri. Iya, gitu. Itulah privilege-nya ya menjadi agen statistik ya. Tapi kalau mungkin ada yang kelupaan tadi ya, berbicara soal angka. Nah, kalau ada nggak ada peringkatnya gitu nggak sih kalau apa sih di agen statistik di UBB ya berarti ya? Iya. Ada peringkatnya nggak? Mungkin kita menduduki peringkat berapa gitu, atau ada penghargaannya nggak sih dari BPS sendiri atau Untuk gimana? tahun ini alhamdulillah dari 148 pojok statistik di Indonesia. Wih banyak juga ya. 148 itu ini ya Di berbagai daerah ya, berbagai dari Sabang sampai Merauke ya tentunya ya. Oke. Nah, pojok statistik UBB menempati masuk ke dalam 10 besar. Jadi bagi kami itu luar biasa ya untuk Tepuk kami. tangan dulu dong. Apresiasi ya, ternyata Kami masuk
dalam 10 besar yang terbaik gitu. 10 besar ya. Itu besar. ya itu sangat bukan lumayan lagi ya, itu pencapaian yang sangat luar biasa gitu loh, kita ada di posisi itu gitu. Jadi pojok statistik UBB itu enggak bersaing secara gimana, tapi kita udah level nasional loh gitu. Kita udah Level nasional ya. Kita bisa loh bersaing di level nasional. Tahun kemarin juga ada kan Kak, kita masuk 10 besar yang ini. Oh, yang SDC Kak. Apa Lomba tuh? SDC. SDC. Jadi lombanya itu tentang data, statistik data camp. Jadi nanti awalnya perwakilan dari tiap pojok ini bakal buat infografis. Oke, Nah, ya. setelah itu kalau misalnya lolos dari itu disuruh buat artikel ilmiah Ilmiah. dari infografis yang dibuat di awal ini. Nah, dan kebetulan dari agen statistik UBB perwakilannya itu juga masuk 10 besarnya Kak. Perwakilan dari UBB. Iya, Agen Luar statistiknya. biasa emang ya. Oh ternyata ya masyarakat lagi. Sivitas akademika kita ini sangat melek terhadap data berarti ya. Luar biasa loh. Ranking berapa? Masuk 10 besar ya? Iya, masuk Rankingnya ranking berapa? Masuk di angka berapa? Kemarin kalau nggak salah ranking 9. Ranking 9 ya. Nasional ya. Iya. Bayangkan nasional, luar biasa sekali. Tapi itu ada andil dari agen statistik juga nggak? Pastinya. Pastinya ya, pastinya ya. Ada bantuan besar dari tim BPS juga, Dari para tim- dosen. dari tim Tentunya ya support dari dosen ya, tentunya ya nggak tidak kalah pentingnya juga bantuan dari teman-teman dari agen statistik. Yang jumlahnya kalian berapa sih? Kalau tahun ini ada 15 orang. Ada 15 orang. Kalau tahun sebelumnya ada 12 orang. Oh, berarti lumayan banyak ya. Tapi kerja semua itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus kerja ya. semua. Kakak jangan memancing ya Kakak. Oh ya. Biasanya kan yang kerja cuma 1-2 orang ya. Enggak kalau di agen enggak. Tapi kelewatan lagi kan. Kalau misalnya mau konsultasi ada fee-nya atau gratis aja? Gratis aja ya, jadi nggak dipungut biaya apapun ya, jadi free aja ya buat teman-teman dosen mahasiswa yang butuh data apapun itu ya, nggak usah jauh-jauh datang ke instansi terkait ya, nggak usah ribet-ribet, jangan juga cari di AI ya yang kebenarannya itu ya masih masih dipertanyakan gitu ya. Datang aja, kita punya agen statistik yang sangat luar biasa gitu ya, kita manfaatkan bersama untuk membuat artikel ilmiah, publikasi, skripsi mungkin ya buat teman-teman dosen di semester akhir gitu ya. Oke, kalau tadi kan udah ada tuh pesan ya buat teman-teman. Nah, kamu dong gantian kasih quotes atau apalah wejangan gitu buat teman-teman kita supaya semangat untuk membaca data yang valid maksudnya. Iya. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya, BPS itu sudah menyediakan data gitu. Mereka sudah melakukan survei, sudah melakukan sensus, data sudah disiapkan, layanan pun sudah disiapkan. Sayang banget kalau kita enggak memanfaatkannya dengan maksimal. Dan untuk kamu yang mau cari data untuk skripsi, penelitian, tesis, itu datang aja ke pojok statistik UBB. Jangan lupa datang ke pojok statistik. Hari Senin Kamis, macam puasa. Nah, Senin Kamis. Kami ngambil sunahnya. Oh, baiklah. Oh, biar berkah ya, Bun. Iya. Ya. Kalau online-nya bisa ya setiap hari ya. Iya, Chat ya, melalui chat ya. Iya. Berarti ada kontak person yang bisa dihubungi berarti ya. Ada di flyernya, nanti di Instagramnya ada. Apa dong, sebutin Instagramnya biar Jangan teman-teman lupa juga tahu. follow Instagram kami pojokstatistik.ubb. pojokstatistik.ubb. Nah, silakan teman-teman kunjungi ke IG-nya, butuh informasi apa saja di sana ada. Begitu ya? Iya. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya, berbagi pengalaman dan juga semangatnya. Saya yakin jika banyak yang mendengarkan dari mahasiswa dan dosen kita gitu ya, akan lebih terbuka terhadap dunia statistik dan juga data gitu ya. Oke, baiklah, bagi sobat UBB Bekisah,
Terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa di balik setiap angka selalu akan ada cerita. Selalu akan ada cerita manusia, kehidupan, dan juga perubahan. Jadi yuk jadi generasi yang cerdas membaca data. Saya Hanifah Intendisiga, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.